Pernah nggak kamu ngerasa habis nongkrong atau sekedar chatting sama seseorang, bukannya ngerasa senang atau terinspirasi, kamu malah ngerasa capek banget, capek mental, capek hati, bahkan sampai pusing fisik. Bukan karena kalian habis lari maraton, tapi karena sepanjang obrolan, kamu cuma jadi tempat sampah buat keluhan mereka. Atau diam-diam kamu ngerasa komentar pasif, agresif, yang bikin kamu ngerasa kecil. Selamat datang di tahun 2026, era di mana koneksi itu gampang, tapi koneksi yang sehat itu barang langka. Hari ini di Berani Berubah, kita akan bicara jujur tentang satu hal yang sering kita abaikan karena alasan nggak enak atau sungkan, yaitu orang toksik. Kita akan bedah bagaimana mereka menghancurkan mimpimu perlahan-lahan dan gimana cara kamu ambil kendali lagi. Orang toksik itu nggak selalu jahat secara terang-terangan. Di Indonesia, mereka seringkali muncul dalam bentuk yang lebih halus. Mari kita bedah beberapa tipenya. Yang pertama, si vampir energi. Tiap kali ketemu, isinya cuma keluhan. Dunia selalu salah. Dia selalu jadi korban. Habis ngobrol sama dia, baterai mentalmu langsung 0%. Yang kedua, si tukang banding. Loh, si A udah lulus, kok kamu belum? Si B udah kerja di sini, kok kamu masih di situ? Mereka menggunakan kesuksesan orang lain buat bikin kamu ngerasa gagal. Yang ketiga, si pencuri kebahagiaan. Kamu dapat kabar baik, mereka bukannya ikut senang, malah bilang, paling itu cuma hoki, atau hati-hati loh, biasanya habis senang ada sedihnya. Yang keempat, si guilt tripper. Mereka yang bikin kamu ngerasa bersalah kalau kamu nggak nurutin kemauan mereka. Dulu kan aku udah bantu kamu, masa sekarang kamu gitu? Kenali mereka. Kalau kamu ngerasa terus-terusan harus menjaga perasaan, mereka sampai mengorbankan perasaanmu sendiri. Itu adalah lampu merah. Masalahnya, di budaya kita ada rasa sungkan yang luar biasa besar. Kita takut dibilang sombong, takut dibilang mutusin silaturahmi, atau takut nggak punya teman lagi. Kita sering terjebak dalam sunk cost fallacy. Udah temenan dari SD, masa mau dijauhin? Padahal orang yang kamu kenal di SD mungkin sudah jadi orang yang berbeda sekarang. Kamu tumbuh, mereka mungkin stagnan atau malah mundur. Kamu harus sadar, mempertahankan orang toksik dalam hidupmu itu ibarat kamu lagi lari maraton tapi sambil menggendong batu besar di punggung. Kamu mungkin tetap bisa berlari, tapi kamu bakal jauh lebih lambat dan jauh lebih capek dibanding orang lain. Buat kamu yang lagi berjuang, entah itu lagi mengerjakan sesuatu hal, lagi ngebagusin bisnis, atau lagi belajar skill baru, orang toksik itu racun. Fokusmu terpecah. Alih-alih mikirin solusi buat masalahmu, kamu malah mikirin gimana ya cara balas omongan dia tadi. Self-doubt. Kamu mulai percaya dengan omongan negatif. Kamu mulai ragu sama kemampuanmu sendiri. Kesehatan fisik. Stres kronis karena lingkungan toksik itu nyata. Imun tubuh turun, gampang sakit, dan kreativitas mati. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Kalau 5-5-nya toksik, jangan kaget kalau hidupmu penuh racun. Lalu, gimana cara lepasnya? Yang pertama, Grey Rock Method. Jadilah membosankan seperti batu abu-abu. Jangan kasih respon emosional pada drama mereka. Lama-lama, mereka bakal cari korban yang lebih seru diajak drama. Yang kedua, pasang boundary atau batasan. Berani bilang maaf, aku lagi fokus ngerjain sesuatu, nanti aja ya.
Lindungi waktumu seperti kamu melindungi hartamu. Yang ketiga, kurangi intensitas. Pelan-pelan tarik diri. Nggak perlu drama atau pengumuman. Kita putus pertemanan. Cukup kurangi frekuensi dan interaksi. Yang keempat, cari circle baru. Cari orang-orang yang bikin kamu ngerasa, wah, gue harus makin pinter nih, atau gue semangat banget habis ngobrol sama dia. Memutus hubungan dengan orang toksik bukan berarti kamu benci mereka. Itu artinya kamu lebih sayang kepada dirimu sendiri. Teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang gak menghargai kehadiranmu. Kamu berhak punya lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang malah mematahkan sayapmu. Jangan takut kehilangan teman yang salah, karena itu adalah cara buat kamu ketemu teman yang benar. Jadi, siapa orang pertama yang terlintas di pikiranmu pas aku bahas ciri-ciri tadi? Kamu gak perlu sebut nama, cukup tulis di kolom komentar. Gue siap jaga jarak. Biar kita tahu kita lagi berjuang bareng-bareng. Ingat, pilihan ada di tanganmu. Mau terus teracuni atau mulai berani berubah.